pagi anak-anak. Pagi hari ini kita mau bersama-sama devosi. Sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini, jika Engkau masih berikan kami satu kesempatan untuk bersama-sama menikmati hari ini dan menghirup nafas kehidupan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang bagaimana keluarga yang menjalankan kehendak Allah. Jadi kita mau belajar tentang keluarga yang menjalankan kehendak Allah. Siapa keluarga yang menjalankan kehendak Allah itu? Hari ini kita membahas tentang kisah Yusuf dan Maria, ya. Anak-anak mungkin pernah mendengar siapa itu Yusuf dan Maria, ya. Yusuf itu adalah keturunan dari Daud, ya, dan Maria adalah tunangannya Yusuf. Dan Maria ini seorang wanita yang sangat baik hati, seorang wanita yang sangat bijaksana, ya. Dia dengan kerendahan hatinya, dengan ketaatannya, terus mau mengikuti kehendak Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kisah Yusuf dan Maria, seseorang yang dipilih atau dipakai Tuhan untuk rahimnya dipakai untuk kelahiran seorang Raja Damai, ya. Tuhan, yaitu Raja Damai, Kristus Yesus itu sendiri. Tapi kelahiran ini bukan kelahiran seperti yang pada manusia umumnya, ya. Tuhan Yesus adalah Raja Damai, Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan datang ke dunia, Allah datang ke dunia itu dalam bentuk manusia, ya, menjelma menjadi manusia. Tuhan tidak mau datang dengan tiba-tiba dengan simsalabim begitu langsung berubah menjadi manusia gitu ya, dengan simsalabim. Tidak seperti itu, tapi Tuhan datang itu melalui seperti manusia pada normalnya, yaitu lahir melalui rahimnya Maria. Dan kelahiran Tuhan Yesus ini bukan karena hubungan manusia secara jasmani, tetapi melalui Roh Kudus, ya. Tuhan menurunkan Roh Kudus melalui rahim Maria ini. Jadi Tuhan dilahirkan itu bukan karena hubungan manusia, tidak, karena pernikahan manusia, tidak, tetapi melalui Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus yang kemudian memakai rahimnya Maria. Dan Maria itu pada waktu itu dia masih gadis, ya, masih perawan. Dia bertunangan dengan Yusuf. Pada waktu itu, pada zaman itu, kalau seorang wanita sudah mengandung, itu sesuatu yang sangat menyakitkan, ya. Tetapi ini bukan kemauan secara manusia, bukan, tetapi ini kehendak Tuhan. Tuhan memakai, ya. Dan ada kalanya ketika sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu, ada kalanya pada awalnya terlihat itu sesuatu yang menyakitkan, ya. Jadi malaikat sendiri yang datang, ya, kepada Yusuf. Dan pada waktu itu Yusuf seperti berat hati, ya, ketika melihat bahwa Maria ini mengandung. Tetapi kedua orang ini terus taat, ya, terus taat dan setia mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Meskipun pada waktu itu mereka merasa ini sesuatu banget dan mereka tidak mengerti. Tapi ketika malaikat datang kepada mereka dan berkata bahwa janin yang dikandung oleh Maria itu adalah dari Roh Kudus, ya, janin yang dikandung adalah dari Roh Kudus, yaitu Sang Juru Selamat itu sendiri yang datang ke dunia menjelma menjadi manusia melalui rahim Maria. Secara manusia pasti akan berat sekali, ya. Pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa sekali, karena sudah bertunangan, belum pernah berhubungan sesuatu apapun, tapi sudah mengandung, itu pasti berat sekali.
Tetapi Tuhan datang itu dengan hal yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Karena manusia itu berdosa, makanya Tuhan datang menjelma menjadi manusia. Karena manusia tidak bisa langsung datang kepada Tuhan, makanya Tuhan yang datang ke dunia menjelma manusia melalui rahimnya Maria, dan Roh Kuduslah yang memimpinnya. Roh Kudus yang berada di dalam setiap kejadian yang menimpa, kejadian yang menimpa kedua pasangan ini. Apakah pada waktu itu mereka ketakutan? Pasti ada rasa takut. Apakah pada waktu itu mereka marah-marah sama Tuhan? Tidak. Mereka terus taat. Ya, mereka terus taat, mereka terus setia. Dan dari sini, dari ketaatannya, dari kesetiaannya ini, terlahirlah juru selamat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi anak-anak, ya, hari ini kita mau belajar dan kita bisa melihat di Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke 25. Nanti di rumah anak-anak boleh bacakan ya, karena ini bacaannya cukup panjang. Nanti di rumah anak-anak boleh baca kembali sambil disimak. Di sini membahas tentang bagaimana proses kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri, ya. Di sini kita mau belajar bagaimana sebuah keluarga itu yang menjalankan kehendak Tuhan. Jadi ada kalanya kejadian-kejadian pahit yang sedang kita alami, yang sedang menimpa kita itu ketika saat kita mengalami itu adalah sesuatu yang berat sekali. Tetapi di balik semua itu Tuhan sedang siapkan yang terbaik buat kita. Karena ada kalanya kita tidak mengerti rencana-rencana Tuhan yang saat ini terlihat sepertinya sangat pahit sekali, sangat berat sekali. Tapi kita kalau mau taat mengikuti kehendak Tuhan, kita akan bisa melaluinya. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa melaluinya dan kita akan menerima buah yang manis, ya. Pada waktu itu sepertinya ya berat sekali dan pahit sekali. Tetapi melalui proses itu semua, kita manusia berdosa diselamatkan. Tuhan memakai rahim Maria, memakai Yusuf, sehingga pada saat ini kita diselamatkan. Ya. Jadi satu hal lagi yang perlu kita ingat bahwa kelahiran Tuhan Yesus dikandung oleh Maria itu bukan dari hubungan secara manusia, tetapi melalui Roh Kudus dan Tuhan berkenan atasnya. Hari ini kita mau bersama-sama lagi belajar. Kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui setiap pergumulan yang saat ini kita alami. Kita harus tetap taat dengan perintah Tuhan. Kita harus terus tekun. Kita harus terus semangat dan mengikuti setiap proses-proses yang kita jalani. Mungkin anak saat ini merasa kesulitan dalam belajar. Tetapi dalam belajar itu adalah bagian dari proses anak-anak untuk mempersiapkan diri kita untuk masa depan kita. Kalau kita tidak mau mengikuti setiap prosesnya, ya, tiba-tiba langsung saja naik di kelas 6, tidak TK, tidak kelas 1 dulu, anak-anak di kelas 6 pasti akan kesulitan, nggak ngerti membaca dan berhitung. Ya. Tapi kita harus melalui setiap proses-prosesnya. Dan poin yang penting yang hari ini kita pelajari adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus lahir, menjelma menjadi manusia untuk menebus kita sebagai umat yang berdosa. Dan itu karena kasih-Nya yang begitu besar. Dan kelahiran Tuhan Yesus itu bukan dilahirkan melalui hubungan manusia secara biasa, tidak, tetapi oleh Roh Kudus. Oke, terima kasih buat firman pada pagi hari ini. Mari kita mau bersama-sama belajar bahwa kita akan terus belajar taat kepada Tuhan, taat pada orang tua dan guru kita, dan tekun supaya yang terbaik boleh kita dapati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman pada pagi hari ini. Ajari kami menjadi anak-anak yang terus belajar tekun dan taat kepadamu ya Bapa, sehingga apa yang kami lakukan itu boleh seturut kehendak Tuhan. Ampuni Bapa setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik melalui pikiran kami, perkataan dan tindakan kami. Kami serahkan
kegiatan kami di sepanjang hari dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Bapa, untuk setiap wali murid. Biarlah Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan, dan memberkati setiap usaha dan pekerjaannya Bapa. Begitupun juga anak-anak didik kami buat Bapa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semangat terus Kau berikan kepada mereka, sehingga di masa pandemi ini pun mereka boleh belajar dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah kehendak-Mu ya Yesus.